Hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyat, Stambuk O271191027, mahasiswa aquaculture dari Universitas Tadulako. Tahukah kalian tentang bioteknologi? Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Tahukah kalian tentang sistem bioflok? Yang mana sistem bioflok adalah suatu sistem pemeliharaan ikan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi untuk mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bermanfaat bagi makanan alami ikan. Prinsip kerja bioflok adalah mengubah senyawa organik dan anorganik yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen menjadi massa lumpur atau sludge. Cara ini didapatkan dengan menggunakan bakteri pembentuk flok yang memiliki sifat biopolimer polihidroksil alkanoat sebagai ikatan bioflok tersebut. Latar belakang bioflok dilakukan karena kotoran yang dihasilkan organisme bisa beracun bagi organisme itu sendiri. Proses metabolisme akan menghasilkan amonia. Amonia tersebut akan membentuk total amonia nitrogen atau TAN. Limbah ini bisa menurunkan kualitas air, bersifat toksik, dan hal terburuk bisa membunuh ikan. Amonia menjadi faktor pembatas kesuksesan pembudidaya ikan. Pengendalian amonia ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas budidaya. Bioflok ditujukan untuk memanipulasi aktivitas mikroba untuk mengontrol kualitas air. Mikroba tersebut diharapkan bisa mengubah amonium menjadi protein mikrobial yang mampu mengurangi residu sisa pakan. Limbah nitrogen yang berbahaya diubah menjadi protein bakteri yang bisa dimanfaatkan oleh ikan. Ikan pun akan mendapat protein ganda, yaitu berasal dari pakan dan mikroba. Protein mikroba ini sendiri sebenarnya merupakan protein daur ulang yang didapatkan dari sisa pakan. Prinsip kerja bioflok memerlukan banyak air. Selain itu, sistem ini juga memerlukan aerasi dan pengadukan yang kuat untuk menjaga suspensi limbah organik agar bisa dicerna oleh bakteri. Bakteri heterotrof aerobiklah yang akan menggunakan nitrogen, fosfor, dan nutrien lainnya. Proses tersebut memperbaiki kualitas air. Limbah juga akan tersirkulasi kembali dan diperkaya dengan berbagai bakteri. Partikel flok yang menggumpal ini digumpalkan oleh polisakarida dari bakteri. Jadi, bisa dibilang prinsip kerja bioflok bisa disamakan dengan biofilter pada kolam biasa. Hal ini karena tidak ada filtrasi eksternal dan bahkan dibutuhkan sedikit atau tanpa pembuangan padatan dari kolam. Kira-kira seperti apa sih kolam bioflok itu? Daripada penasaran, yuk kita lihat. Persiapan wadah budidaya dimulai dengan kolam terpal, kemudian saluran pemasukan air, kemudian saringan pembuangan, lalu paralon pembuangan. Persiapan media air yang pertama itu pengisian kolam sedalam 1 meter.
Kemudian menambahkan aerasi sebanyak 10 liter per menit. Bahan untuk bioflok sendiri yang pertama itu garam krosok 1 kg, kemudian kapur tohor sebanyak 50 gram, yang ketiga yaitu molase sebanyak 100 ml, dan yang keempat yaitu probiotik sebanyak 10 ml. Berikut adalah proses pemeliharaan menggunakan sistem bioflok.